Kisah Orang Kudus, tanggal 15 September. 1. Santa Katarina Visi dari Genoa. Janda. Di antara sekian banyak wanita kudus yang menyandang nama Katarina, Katarina Visi patut diberi julukan pencinta jiwa-jiwa di api penyucian. Katarina berasal dari sebuah keluarga bangsawan kaya raya. Ia cantik sekali dan berpendirian tegas. Pada umur 13 tahun, ia masuk sebuah ordo yang keras sekali aturannya. Permohonannya ditolak, karena umurnya dianggap belum memenuhi syarat. 3 tahun kemudian, ia menikah dengan Giuliano Adorno, pemuda kebanggaan orang tuanya. Awal perkawinan mereka tidak begitu bahagia. Giuliano acuh tak acuh dan sering tidak menghiraukannya. 5 tahun lamanya, ia menanggung penderitaan batin yang luar biasa, karena ulah suaminya Giuliano. Tetapi ia menanggung semuanya itu dengan sabar dan tawakal. Secara ekonomi mereka tidak kekurangan apapun, karena harta warisan orang tuanya berlimpah-limpah. Ia hidup berfoya-foya dan menikmati kesenangan duniawi yang tak ada taranya. Namun batinnya tidak tenteram. Pada usia 36 tahun, ia melepaskan semua kesenangan duniawi itu dan bertobat. Ia mulai lebih banyak berdoa untuk memohon bimbingan Tuhan. Suaminya Giuliano pun ikut bertobat. Keduanya mulai mengenyam suatu hidup yang bahagia dalam cinta dan cita-cita yang luhur untuk mengabdi Tuhan. Mereka pindah ke sebuah rumah yang sederhana dan berkarya di sebuah rumah sakit secara cuma-cuma. Giuliano meninggal dunia pada tahun 1497. Katarina dengan tekun melanjutkan karya amal itu, sambil tetap menjalin hubungan dengan Tuhan dengan doa dan mati raga. Tuhan memperhatikan hambanya, dan memberinya banyak karunia istimewa dan kehidupan mistik yang tinggi. Perhatiannya yang lebih besar dicurahkan kepada jiwa-jiwa di api penyucian, karena ia berpendapat bahwa penderitaan mereka jauh lebih besar, mengingat mereka dianggap belum berkenan kepada Tuhan secara sempurna. Katarina Visi meninggal dunia pada tahun 1510. 2. Maria, Mater Dolorosa. Hari ini juga, gereja mengenangkan kedukaan Santa Perawan Maria. Banyak sekali penderitaan yang dialami Maria sepanjang perjalanan hidupnya bersama Yesus, anaknya dalam karya agung penyelamatan umat manusia dari dosa. Maria menyertai Yesus hingga akhir hayatnya di bawah kaki salib. Oleh karena itu, gereja menamai Maria, Mater Dolorosa, Bunda Duka Cita, dan Ratu para Martir. Seluruh penderitaan Maria diringkas gereja dalam 7 jenis kedukaan yang diambil dari 7 peristiwa berikut ini. Kedukaan sewaktu Simeon meramalkan apa yang akan terjadi atas diri Yesus. Anaknya sewaktu ia bersama Yusuf mempersembahkan Yesus di Bait Allah. Kedukaan yang dialaminya sewaktu pengungsian ke Mesir. Kedukaan sewaktu ia bersama Yusuf mencari Yesus di Yerusalem. Kedukaan sewaktu bertemu dengan Yesus di jalan salib. Kedukaan sewaktu Yesus disalib dan wafat. Kedukaan sewaktu Yesus dibaringkan di pangkuannya. Kedukaan sewaktu Yesus dimakamkan. Maria menanggung semua penderitaan itu dengan tabah dan penuh iman karena ia sendiri telah mengatakan dengan bebas kepada malaikat Allah, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu." 3. Santo Nikomedes, martir. Sangat sedikit keterangan tentang riwayat Nikomedes. Meskipun gereja menghormatinya sebagai martir Kristus, dan kepadanya dipersembahkan sebuah gereja di Via Nomentana. Konon beliau adalah seorang imam di Roma, pada masa pemerintahan Kaisar Domitianus. Ia dipenggal kepalanya, karena menguburkan jenazah Santa Felicula. Jenazahnya sendiri dimakamkan di gereja Santa Praxedis di Roma. Santa Katarina Visi, Maria Mater Dolorosa, dan Santo Nikomedes, doakanlah kami. Kak Carla Channel.